Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar yang terkasih di 98,3 FM Radio Cakrawala. Apa kabarnya Anda pada pagi hari ini? Senang sekali rasanya saya Melania Imeng dapat kembali hadir menemani Anda dalam Oase Rohani Katolik untuk edisi di pagi hari ini Senin 3 Maret 2014. Dan pada pagi hari ini hati saya penuh dengan sukacita karena Romo Felix Supranto SSCC juga sudah ada di studio bersama saya. Dan para pendengar yang terkasih, marilah bersama-sama kita menyapa Romo Felix. Selamat pagi Romo. Selamat pagi para pendengar Oase Rohani Katolik di Radio Cakrawala tercinta dan Ibu Imeng yang selalu bergembira. Ketika Anda dan saya bersuka cita, maka semuanya merasa baik, semuanya berjalan baik. Walaupun kena flu, kena batuk, tetapi satu hal, kita akan merasa baik. Ya, saya juga sangat terinspirasi oleh semangat Romo yang luar biasa. Amin. Dan semoga juga para pendengar di pagi hari juga merasakan hal yang sama ya Romo ya. Terima kasih. Ya, dan para pendengar yang terkasih, marilah bersama-sama kita mengawali hari yang indah ini, hari yang penuh berkat dan rahmat, dan kita akan berdoa pagi bersama-sama Romo Felix. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, banyak berkat yang telah Engkau curahkan bagi kami. Semoga melalui berkat yang telah Engkau berikan ini, kami dapat memuliakan Engkau. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Perbincangan Rohani Injil hari ini. Bergembiralah dengan sukacita yang tak terkatakan, sebab kita sudah mulai menikmati kebahagiaan surgawi dan akan mencapai tujuan iman kita, yakni keselamatan. Pendengar yang terkasih, hari ini Senin 3 Maret 2014 merupakan hari Senin di Pekan Biasa yang ke-8. Dan bacaan liturgi untuk hari ini diambil dari surat pertama Rasul Petrus bab 1 ayat 3 sampai 9, dilanjutkan dengan Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Dan untuk para pendengar yang telah siap dengan kitab sucinya, marilah bersama-sama kita buka dan kita baca surat pertama Rasul Petrus bab 1 ayat 3 sampai 9. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita lahir untuk hidup penuh harapan dan untuk memperoleh warisan yang tak dapat binasa, yang tak dapat cemar, dan tak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kalian. Kuasa Allah telah memelihara kalian karena iman, sementara kalian menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kalian harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai pencobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian iman kalian yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kalian memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kalian belum pernah melihat Dia, namun kalian mengasihinya.
Kalian percaya kepada Dia, sekalipun kalian sekarang tidak melihatnya. Kalian bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kalian telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan pendengar yang terkasih, kini marilah bersama-sama kita menanggapi bacaan yang kita dengar dengan Mazmur tanggapan. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan di tengah jemaat. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Kepada orang takwa diberikannya rejeki, selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya ia tunjukkan kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka para bangsa. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Ia memberikan kebebasan kepada umatnya. Ia menetapkan perjanjian untuk selama-lamanya. Kudus dan dahsyatlah namanya. Ia akan disanjung sepanjang masa. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Dan pendengar yang terkasih, kini marilah bersama-sama kita menyiapkan hati. Kita akan mendengarkan Romo Felix akan menyampaikan Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Dan pendengar yang terkasih, kini kita akan masuk dalam perbincangan rohani untuk pagi hari ini, Senin 3 Maret 2014. Baiklah Romo Felix, kabar sukacita apa Romo yang hendak disampaikan dari bacaan yang telah kita dengar di pagi hari ini?
Ibu Imeng dan saudara-saudariku yang terkasih, kabar sukacita hari ini yang ingin saya sampaikan kepada para pendengar Oase Rohani Katolik di Radio Cakrawala ini tentang uang surga, karena ada uang neraka. Dasarnya jelas dalam Markus bab 10 ayat 23. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Wah Romo, bingung sekali nih Romo ya. Apa maksudnya bahwa orang yang beruang itu sukar masuk ke dalam kerajaan Allah, Romo? Untuk mengerti pesan dari Tuhan Yesus Kristus tentang sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah, saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi tentang uang. Ibu Imeng, itu ada yang masuk itu. Siapa itu yang masuk itu? Oh, ada tamu. Silakan datang, ada tamu. Wah, tamu kita luar biasa. Siapa Romo tamunya? Ini ada ini. Diperkenalkan dong Romo. Nah, tamu itu yang masuk ke dalam siaran radio Cakrawala ini namanya uang. Heran dia, benar-benar sudah mengikuti kita. Iya Romo, dari pagi bangun tidur Iya. juga sudah ikut bersama saya Romo. Nah, sekarang dia mau memperkenalkan diri. Saudara-saudariku terkasih, namaku adalah Uang. Wajahku biasa saja, dan fisikku juga lemah, gampang diremas-remas, ya toh. Namun aku mampu merubah perilaku, bahkan sifat manusia. Karena apa? Manusia itu terlalu mengidolakan aku. Banyak orang biasa mengkhianati teman. Karena apa? Uang. Karena aku. Dan meninggalkan imannya demi aku. Rela tidak ke gereja hari Minggu. Karena apa? Ada tender, ada diskon di mana-mana. Banyak orang memakai aku menjadi patokan derajat, yaitu menentukan kaya dan miskin, atau terhormat atau terhina. Banyak orang melakukan kekejian demi aku, saling membunuh. Aku juga bukan orang ketiga, Will atau Pil, pria idaman lain atau wanita idaman lain. Tetapi banyak suami istri pisah gara-gara aku. Anak dan orang tua pun sering berselisih gara-gara aku, rebutan warisan. Aku bukan Tuhan, tetapi manusia menyembah aku seperti Tuhan. Seharusnya aku melayani manusia, tetapi manusia malah mau menjadi budakku. Banyak orang yang rela mati demi aku. Banyak orang rela masuk dalam penjara demi aku. Korupsi di mana-mana. Perlu aku ingatkan, aku hanya bisa menjadi alat pembayaran resep obat Anda semua. Tetapi aku tidak mampu memperpanjang hidup Anda semua. Kalau suatu hari Anda dipanggil Tuhan, aku tidak akan bisa menemani Anda. Apalagi menjadi penebus dosa-dosa Anda. Anda harus menghadap sendiri dengan Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Saat itu, ingat saudara, Tuhan pasti akan hitung-hitungan dengan Anda. Apakah selama hidup Anda menggunakan aku dengan baik, atau sebaliknya menjadikan aku sebagai Tuhan? Jika orang menggunakan aku demi kebaikan, maka orang itu akan disebut sebagai si dermawan, si pemurah hati, sehingga ia hidup dalam kebahagiaan sejati. Sebaliknya, jika orang itu menggunakan aku demi kepuasannya sendiri, ia akan menderita selama-lamanya dalam api neraka. Terima kasih. Aku, Uang, boleh di siaran radio Oase Rohani ini. Bye-bye. Wah Romo, sebenarnya kalau dipikir-pikir kan tidak ada salahnya ya Romo, dengan si Uang itu yang sudah pergi meninggalkan kita pagi hari ini ya Romo. Betul. Ya. Tidak ada salahnya, tidak ada salahnya kita mempergunakan atau mempunyai harta Romo. Karena kan kita tinggal di kota ya Romo ya. Kalau kita tinggal mungkin di dalam hutan, di mana tidak perlu menggunakan uang, ya uang bisa tidak ikut kita, nggak apa-apa ya Romo ya. Nah Romo, lalu bahayanya dengan harta atau uang itu apa Romo? Harta itu sendiri tidak berdosa. Akan tetapi,
Harta kekayaan seringkali membuat kita menjadi sombong dan tinggi hati. Tadi yang dikatakan oleh tamu kita tadi, tergantung kita menggunakan tamu kita tadi uang, memperkenalkan, ini aku uang, gunakanlah hidupmu. Karena nanti di surga itu tidak kita menghadap sendiri, uang nggak ada artinya. Gunakanlah demi kebaikan itu. Kita sering lupa bahwa semua yang kita punya ini merupakan anugerah Tuhan. Hal ini diakui oleh Daud, nabi yang sangat luar biasa. Coba baca baik-baik 1 Tawarikh bab 29 ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Karena itu, tidak ada alasan apapun bagi kita untuk bermegah dan meninggikan diri. Karena semuanya berasal dari Tuhan. Romo, kalau demikian saya cukup mendapat pencerahan ya Romo bahwa Dari tadi tamu kita ya. Iya Romo dan tamu kita. Pagi-pagi datang hebat loh dia. Ngetok-ngetok pintu lagi ya Romo ya. Bahwa sudah sangat jelas kalau tidak setiap orang kaya itu sulit masuk kerajaan surga ya Romo. Betul. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya Romo, kan kasihan kalau semua orang kaya sukar masuk kerajaan surga ya Romo. Padahal dicari terus. Iya Romo. Cari sumbangan. Nah Romo, tipe-tipe orang kaya yang bagaimana Romo yang sukar sekali masuk kerajaan Allah? Yang dimaksudkan oleh Yesus bahwa orang kaya sulit masuk dalam kerajaan surga adalah orang kaya yang selama hidupnya hatinya hanya terpaut pada harta kekayaannya dan tidak lagi mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Anak muda tadi yang bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus lebih mencintai hartanya daripada Tuhan. Karena itu, ia enggan melepaskan keterikatannya pada hartanya. Coba lihat Markus bab 10 ayat 21 sampai dengan 22. Saya bacakan ya Romo. Silakan. Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyaklah hartanya. Wah Romo, kalau begitu ya Romo, bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke surga berhubungan dengan kepunyaan harta yang kita miliki ini Romo? Sabda Tuhan itu Ibu Imeng tidak berarti seseorang harus menjadi miskin dulu baru bisa masuk surga. Mana duitnya? Mobilnya tinggal ke saya. Wani piro gitu ya? Iya, wani piro. Juga bukan berarti bahwa orang miskin pasti akan masuk surga. Yang menjadi pokok persoalan adalah hati kita. Harta kekayaan seringkali memperhamba manusia. Itulah sebabnya doa Salomo sangat indah. Coba baca Amsal bab 30 ayat 8b sampai dengan 9. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Bagus toh? Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Luar biasa, dia yang mengatakan, cukupkanlah sesuai dengan kebutuhanku. Karena apa? Kalau terlalu lebih, akan mengatakan ini kekuatanku. Kalau jatuh, mengatakan di mana kuasa Tuhan. Tuhan tidak melarang seseorang menjadi kaya, karena ia sendiri ingin memberkati umatnya. Yang tidak dikehendaki adalah kita menjadi sombong, dan hati kita terikat pada harta semata. Firman Tuhan dalam Lukas bab 12 ayat 15 mengingatkan kita. Coba baca. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Harta kekayaan bisa menjadi sarana membangun rumah kita di surga. Ketika hati kita dipenuhi dengan kasih, dengan menggunakannya demi mengurangi penderitaan sesama kita. Contohnya,
membantu orang yang kekurangan, yang sakit, pas terbelit belum ada uang, bangun, mengirim 1 semen, sak semen ke surga. Nah, setiap berbuat baik dengan uang kita, ternyata kita mengirim bata di surga. Itu maksudnya. Untuk membangun kita loh, membangun rumah kita. Harta kekayaan yang digunakan demi kebaikan akan memberikan ketentraman hati. Biasanya kan Romo memberikan kesaksian ya Romo. Pada pagi hari ini, apa yang akan Romo berikan kepada kita, kepada para pendengar dan saya, mengenai bagaimana agar dengan uang yang kita miliki, kita bisa masuk ke dalam surga, Romo? Ada sebuah kesaksian bagaimana menggunakan uangnya untuk kemuliaan Allah. Kesaksian ini saya beri judul, Sing ditandur, sing diunduh. Tahu ya Ibu Imeng? Artinya apa, Romo? Yang ditanam, yang akan dituai. Tanggal 12 Februari 2014 yang lalu, hari Rabu, ini merupakan sejarah dalam pelayananku Ibu Imeng. Karena apa? Saya menyetir mobil saya menuju lingkungan baru, yaitu lingkungan namanya Santo Mikael, Legok, paroki saya, Santa Odelia, Tangerang. Lama sekali 1 jam lebih ke sana. Orang-orang sederhana, tetapi di sana ada kebersamaan dan kasih. Walaupun misalnya beratapkan langit, tapi mereka penuh dengan keceriaan luar biasa. Yang hadir berapa coba? 90 umat. Maka kelelahan saya setelah perjalanan yang begitu panjang, sirna seketika melihat kegembiraan dan antusias mereka. Biasanya ketika saya datang, herannya itu tidak ada yang terlambat itu. Walaupun harus jalan kaki begitu jauh. Ketika sedang berjabatan dengan umat, seorang anak berusia 7 tahun, kelas 1, sekolah dasar, anak laki-laki, tiba-tiba berkata kepadaku sambil menyodorkan kertas yang sudah kumal, Romo, doakan mamaku yang ulang tahun hari ini. Saya terkejut, karena ternyata kertas itu berisi intensi misa yang ditulis dengan tangannya sendiri. Tulisan cakar ayam, tulisan tangan anak-anak. Bunyinya begini, wujud doa untuk mamanya Ega, agar selalu sehat, tambah sabar dengan bertambah usia. Semua umat tertawa, bukan karena isinya itu, tetapi mereka tertawa karena bangga atas perbuatan tak terbayangkan dari anak itu. Ketika mendengarkan intensinya saya bacakan, mamanya mengatakan kepada saya, Mo, sebenarnya aku menasihati anak saya untuk tidak ikut. Karena apa? Besok ada ulangan sekolah. Anak saya itu tetap ingin ikut Ekaristi karena mau berjumpa Romo. Ternyata yang memberikan hadiah yang sangat mengejutkan untuk ulang tahunku yang ke-35, yaitu doa dari anakku yang tunggal, doa yang tulus. Mo, aku sangat terharu dan tak akan pernah melupakan peristiwa ini seumur hidupku. Aku tersenyum, saya betul tersenyum waktu itu. Kenapa coba? Ternyata di dalam lipatan kertas itu, kertas intensinya, ada uang koin 500 perak. Kebetulan anak tersebut ternyata dihayati oleh umat malam itu sebagai suara dari surga untuk mewujud nyatakan tahun pelayanan. Sekarang kan tahun pelayanan toh. Umat bersepakat untuk melakukan pelayanan kasih dengan gerakan bersama uang surga 500 per hari dan per keluarga. Gerakan uang surga ini memang menjadi gerakan sekarang, gerakan seluruh umat paroki saya, paroki Odelia. Hasil dari uang surga ini akan dikumpulkan setiap bulan, didoakan dan dibagikan kepada umat lingkungan sendiri yang paling membutuhkan, dan juga bagi orang-orang masyarakat di sekitarnya yang paling memerlukan. Ibu Imeng, saudara-saudari yang terkasih, mereka memberikan bukan dari kelimpahan, tetapi dari kekurangan mereka, karena mereka sebagian besar bekerja sebagai buruh pabrik. Seorang ibu menjawab dengan tegas ketika aku bertanya, mengapa
ia rela mempersembahkan uang itu? Jawabannya luar biasa. Ingkang dipun tandur inggih punika ingkang badhe dipun unduh. Tahu artinya pasti Ibu Imeng ya. Apa yang ditanam itulah yang akan dituai. Bilih nandur kasainan badhe ngunduh berkah saking dalem Gusti inggih punika ayem ing manah. Bila kita menanam kebaikan, kita akan menuai berkat dari Tuhan, yaitu damai di hati. Mila kula inggih badhe maringi tulodo kagem anak kula awit saking alit supados gadah manah ingkang mulya. Karena itu, saya juga ingin memberikan teladan kepada anak saya sejak kecil, supaya mempunyai hati yang mulia. Luar biasa toh. Ya Romo, sungguh luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh seorang anak ya Romo, memberikan hadiah yang luar biasa kepada ibunya dan juga ungkapan hati dari seorang ibu. Nah Romo, kesimpulan dari kesaksian ini apa Romo? Nah, pesan sebagai sebuah kesimpulan dalam Injil hari ini berbentuk kata-kata mutiara. Uang bisa membeli kasur, tetapi tidak bisa membeli tidur. Ya, betul ya Imeng ya. Uang bisa membeli obat, tetapi tidak bisa membeli kesehatan. Uang bisa membeli kesenangan sesaat, tetapi tidak bisa membeli ketentraman hati. Uang justru akan bisa lebih berarti jika hidup bisa saling berbagi. Gunakan uang untuk kemuliaan Allah, maka kita akan masuk surga. Amsal bab 3 ayat 9, Ibu Imeng menutup dengan membacanya. Karena itu, muliakan Tuhan dengan hartamu. Amin. Wah Romo, kalau begitu selain kita juga memberikan apa yang kita miliki, berbagi dengan sesama kita juga harus berdoa ya Romo ya. Betul. Supaya hati kita juga penuh dengan Amin. kasih. Dan para pendengar yang terkasih, marilah bersama-sama kita menyiapkan hati dan kita akan berdoa doa malaikat Tuhan. Syukur kepadamu sumber segala rahmat, meski kami tanpa jasa, kau pilih dan kau angkat dosa kami, kau ampuni, kau beri Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, hari ini 3 Maret Gereja Katolik memperingati Santo Marinus Martir. Untuk memimpin sebuah pasukan tentara Romawi sebanyak 100 orang, sangatlah dibutuhkan seorang komandan pasukan yang tangkas dan bijaksana. Lebih-lebih karena pasukan ini akan ditugaskan ke kota Caesarea Palestina yang selalu bergolak. Marinus terpilih untuk menjabat sebagai komandan pasukan. Ketika upacara pelantikan diselenggarakan, tampillah seorang prajurit kafir menentang pengangkatan Marinus sebagai komandan pasukan. Menurut dia, pengangkatan Marinus tidak sesuai dengan ketetapan kaisar karena Marinus beragama Kristen. Sebaliknya, prajurit kafir itu menawarkan diri untuk menjabat sebagai komandan pasukan. Protes prajurit kafir itu diajukan ke hadapan pengadilan untuk diproses. Marinus pun dipanggil menghadap pengadilan. Dia dipaksa dengan kekerasan agar meninggalkan imannya. Tetapi Marinus yang kokoh imannya itu tidak bersedia meninggalkan imannya. Ia lebih bersedia mati karena Kristus daripada menjadi kafir. Ketegasannya ini mengakibatkan kematiannya sebagai seorang martir pada tahun 262. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 3 Maret Gereja Katolik memperingati Santo Marinus Martir. Dialog Iman Katolik. Masih dari 98,3 FM Radio Cakrawala. Selamat pagi untuk para pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Anda tengah menyimak Oase Rohani Katolik untuk edisi di pagi hari ini, Senin 3 Maret 2014. Dan Anda masih ditemani bersama Romo Felix Supranto SSCC dan saya Melania Imeng. Pendengar yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman Katolik Anda dapat menanyakan melalui SMS di 927655555 atau Anda bisa men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Dan kini kita akan masuk dalam dialog iman. Romo, untuk dialog iman di pagi hari ini tentunya Romo akan meneruskan kembali doa dari Salam Maria ya Romo ya. Betul. Dan pada minggu ini kalau tidak salah artikel yang kelima, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Benar ya Romo? Betul. Romo, bagaimanakah kita memahami makna dari kata-kata doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati? Untuk memahami makna kata-kata doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, kita akan membahas 3 hal. Pertama, Maria pengantara doa. Kedua, keibuan Maria. Dan yang ketiga, Kristus tetap satu-satunya pengantara kita dengan Allah. Kita mulai yang pertama ya. Maria pengantara doa. Pertama-tama harus kita sadari, Ibu Imeng, kita umat Katolik sebenarnya bisa saja berdoa langsung kepada Allah Bapa dengan pengantaran Tuhan Yesus Kristus tanpa melalui Bunda Maria. Doa yang langsung kepada Allah Bapa dengan pengantaran Kristus adalah Ekaristi dan doa Bapa kami. Tetapi kita dianjurkan untuk mohon pengantaraan Bunda Maria juga.
Romo, tadi Romo mengatakan bahwa doa kita bisa melalui pengantaraan Kristus dalam Ekaristi dan doa Bapa kami ya Romo. Itu Bu, artinya begini. Kita bisa langsung berdoa dan doa dalam Ekaristi dan doa Bapa kami ini merupakan doa kita yang langsung ditujukan kepada Allah Bapa dengan pengantaran Kristus. Nah Romo, yang ingin saya tanyakan, apakah ada Romo peristiwa dalam kitab suci di mana Bunda Maria berperan sebagai pengantara doa kita Romo? Dalam kitab suci yang jelas terdapat 2 peristiwa di mana Bunda Maria berperan sebagai pengantara doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, dalam mukjizat perubahan air menjadi anggur dalam pesta perkawinan di Kana. Dalam Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 2, itu luar biasa. Kedua, Bunda Maria berdoa bersama para rasul dalam menantikan Roh Kudus menjelang hari Pentakosta. Coba lihat Kisah Para Rasul bab 1 ayat 4. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Romo, mengapa kita dianjurkan untuk memohon Bunda Maria sebagai pengantara doa? Walaupun kita bisa berdoa langsung kepada Allah Bapa dengan pengantaraan Tuhan Yesus Kristus, Romo. Saudara saya yang terkasih dalam Tuhan, pertama-tama tadi lihat, yang pertama itu adalah Maria menjadi pengantara doa melalui peristiwa perkawinan di Kana. Dalam Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 2 yang saya sebutkan tadi, tetapi baik kalau dibaca lengkap, bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Itu akan sangat indah. Walaupun kita bisa berdoa langsung kepada Allah Bapa dengan pengantaran Tuhan Yesus Kristus, kita memang dianjurkan untuk memohon Bunda Maria sebagai pengantara doa kita. Untuk apa? Demi kepentingan kita sendiri. Tujuannya adalah kita memohon Bunda Maria mendukung doa kita. Bukan kita berdoa kepada Bunda Maria. Ingat, kita memohon Bunda Maria mendukung doa kita. Kita pun antar manusia sering dukung doa ya, mau ujian. Dukung doa ya, mau KRK. Dukung doa ya, mau menikah. Dan kita belajar rendah hati seperti Bunda Maria untuk dapat bertumbuh di dalam hidup rohani. Dengan terus-menerus memohon bantuan Bunda Maria, kita dengan sendirinya akan terpacu meneladan kekudusannya. Romo, yang ingin saya tanyakan di sini adalah dalam setiap apa yang kita lakukan tentu kita mempunyai dasar ya Romo. Betul. Nah Romo, kalau begitu menurut Romo apa dasarnya kita mohon dukungan doa dari Bunda Maria, Romo? Dasarnya Bunda Maria adalah terkudus di antara para kudus, sehingga disebut Ratu para Kudus. Bunda Maria disebut Ratu para Kudus karena ia adalah terbesar dari antara mereka. Tuhan tentu telah memberikan kepada para kudus ini mahkota kebenaran. Karena apa? Karena mereka telah mengakhiri pertandingan di dalam kehidupan ini dengan baik, dengan memelihara iman mereka. Coba lihat 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bunda Maria, kita yakini, adalah jauh lebih kudus dari segala makhluk di dunia ini, betul enggak? Sehingga pasti Bunda Maria menerima mahkota kehidupan ini secara istimewa pula. Romo, mengapa Bunda Maria disebut terkudus di antara para kudus? Bunda Maria disebut terkudus di antara para kudus. Karena apa? Karena Bunda Maria itu telah disucikan sejak semula untuk mengandung dan melahirkan putra Allah ke dalam dunia. Kekudusan Bunda Maria yang tak terbandingkan dengan segala ciptaan Allah ini terungkap dalam ketaatan imannya
sejak ia mengandung Tuhan Yesus Kristus sampai Bunda Maria mendampingi Tuhan Yesus Kristus di kayu salibnya. Ketaatan Bunda Maria sampai pada kesudahannya ini tentu mendatangkan mahkota kehidupan baginya secara luar biasa. Sebagai apa? Pemenuhan janji Allah bagi orang-orang benar. Lihat 1 Petrus bab 5 ayat 4. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Romo, kalau begitu gelar apa ya Romo yang menunjukkan mahkota kehidupan yang diterima oleh Bunda Maria? Karena keistimewaan mahkota kehidupan yang telah dianugerahkan Allah Bapa baginya, Bunda Maria digelari Ratu Surga, yang digambarkan sebagai perempuan berselubungkan matahari dengan mahkota 12 bintang. Ini jelas dalam Wahyu bab 12 ayat 1. Saya bacakan ya Romo, Wahyu bab 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Perempuan ini adalah Bunda Maria, karena anaknya itu adalah Kristus yang menggembalakan semua bangsa. 12 bintang tadi loh. Ratu dalam perjanjian lama itu bukan istri, artinya bukan istri raja, tetapi ibu raja. Karena raja zaman itu bisa mempunyai banyak istri, tetapi hanya satu ibu. Ratu kerajaan yang adalah ibu sang raja disebut Gebira, ibu suri. Bukan permaisuri, ibu suri, yang dihormati bersama raja, dan namanya dicantumkan dalam setiap raja. Coba Ibu Imeng baca Yeremia bab 13 ayat 18. Katakanlah kepada raja dan kepada ibu suri, duduklah di tempat yang rendah sekali, sebab mahkota kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu. Artinya, suruh rendah sekali, siap untuk menerima mahkota. Dan sekarang coba baca 2 Raja bab 14 ayat 1 sampai dengan 2. Dalam tahun kedua zaman Zoas bin Yoahas, Raja Israel, Amasya, anak Yoas Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Jelas nama ibunya selalu dicantumkan dalam diri sang raja. Tempat dari ibu raja atau ibu suri tadi adalah sebelah kanan sang raja yang mengacu kepada Kristus. Coba dibacakan Mazmur 45 ayat 10. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Tata sang raja itu sifatnya selama-lamanya. Coba baca Mazmur 45 ayat 7. Menarik sekali. Ini tentang Bunda Maria dan Kristus. Mazmur bab 45 ayat 7 ya, Romo. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Wah, luar biasa sekali ya Romo. Semua untuk Bunda Maria sudah disampaikan oleh Tuhan sendiri. Ya Romo, dari Mazmur bab 45 ayat 10 dikatakan di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Kalau begitu Romo, di mana tempatnya Bunda Maria di dalam surga Romo? Karena Bunda Maria adalah Ratu Surga. Tadi yang sudah dikatakan di Yeremia, Raja-Raja dan sebagainya dan Wahyu. Maka Bunda Maria duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus Kristus Sang Raja. Seperti Ibu Suri tadi. Bunda Maria yang duduk di sebelah kanan Sang Raja menggambarkan kedekatannya yang sangat dalam dengannya, dengan Tuhan Yesus Kristus Sang Raja itu. Romo, kalau begitu, kalau kita berdoa dengan pengantaraan doa Bunda Maria, pasti didengarkan oleh Tuhan ya Romo. Dan mengapa hal itu bisa terjadi Romo?
Karena Bunda Maria adalah orang yang paling benar di antara orang benar, sehingga ia sangat dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, sebagai ibu suri dari Yesus itu sendiri, maka pengantaraan doanya pasti didengarkannya dalam arti penuh kuasa. Coba dibaca Yakobus bab 5 ayat 16. Karena itu, hendaknya kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Wah, Romo, sungguh luar biasa sekali ya, Romo. Tadi Romo menjelaskan bahwa dari doa Salam Maria yang artikel kelima ini ada 3 hal yang akan Romo sampaikan. Yang pertama tadi adalah mengenai Maria sebagai pengantara doa. Kemudian yang kedua adalah keibuan Maria ya, Romo. Betul. Dan Romo menjelaskan yang kedua, Romo. Yang terutama kita doakan, harus kita ingat, kita memohonkan bantuan dari Maria adalah keselamatan kekal. Saya ulangi, yang terutama kita mohonkan dari bantuan doa Maria adalah keselamatan kekal. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Romo, apakah yang menjadi dasar kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan keselamatan jiwa kita? Sifat keibuan Maria menjadi dasar kita memohon Bunda Maria untuk mendapatkan atau untuk mendoakan keselamatan jiwa kita. Karena apa? Bunda Maria sebagaimana semua ibu pasti memperjuangkan keselamatan anak-anaknya. Gak ada yang bilang ibunya biar saja urus dewi. Wong ada yang pergi ke Magelang, kemana saja. Kalau anaknya pergi ke Magelang, doa rosarionya luar biasa. Tuhan, anakku semoga selamat di asrama dan sebagainya. Keibuan Maria dianugerahkan kepadanya sejak Bunda Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sehingga ia mengandung dan melahirkan putra Allah ke dalam dunia. Bunda Maria mempertahankan sifat keibuannya itu dengan setia sampai ia berada di salib putranya. Seorang ibu itu setia. Di salib itu Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai saudara kita dan mempercayakan bundanya kepada kita. Dan kita kepada bundanya yang diwakili oleh Yohanes dalam Yohanes bab 19 ayat 26 sampai dengan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Romo, kalau begitu, apa yang dilakukan Bunda Maria untuk kita sebagai ibu? Sebagai ibu kita, Bunda Maria tetap terus memperhatikan keselamatan dan kekal kita, walaupun ia sudah mulia di surga. Ibu itu seperti ibu yang lain, selalu memperhatikan keberhasilan, khususnya keselamatan jiwa anak-anaknya. Karena itu saya sedang membuat buku sebenarnya. Judulnya apa? Mau tahu? Terinspirasi dari Bunda Maria. Memahami hati wanita. Jangan sakiti hati wanita, karena di dalam hati wanita bertatalah hati Allah. Di dalam benak wanita hanya ada 2, tidak tega dan demi anak-anak. Wanita itu mudah mengeluarkan air mata, bukan karena lemah, tetapi terlalu banyak menyimpan luka. Kesimpulannya, cinta wanita tak pernah salah, tetapi bisa hinggap di hati yang salah. Itu wanita, seorang ibu. Di dalam surga, Bunda Maria tiada berhenti berdoa syafaat. Banyak orang itu salah tentang arti doa syafaat, yang penting kumpul bareng. Salah itu harus diperbaiki. Di mana-mana itu diperbaiki. Doa syafaat adalah doa pengantaraan kepada Bapa. Kita mewakili mereka karena mereka tidak mampu lagi berdoa.
karena sakit, karena kemarahan, karena memang tidak percaya. Maka banyak orang, yuk kita doa syafaat. Keren amat. Pendoa syafaat yang paling benar adalah Tuhan Yesus Kristus, pengantara doa kita. Dan yang paling istimewa adalah Bunda Maria. Jangan pernah merasa, Imeng, aku mau doa syafaat, mau jadi pengantara doa. Saya lanjutkan lagi ya, supaya ini kita tahu juga. Saya ulangi lagi, di dalam surga, Bunda Maria tiada berhenti berdoa syafaat ya. Artinya apa? Berdoa atas nama kita, atas nama saudara dan saya. Dan untuk kita, anak-anaknya dan saudara-saudari putranya tadi, Yesus Kristus, yaitu gereja. Karena kasih keibuannya, Bunda Maria terus memperhatikan kita yang menghadapi kesukaran-kesukaran dan bahaya-bahaya yang masih ada dalam perjalanan di dunia ini. Doa syafaat atau doa pengantaran Maria ini tentu membawa karunia-karunia keselamatan kekal bagi kita. Sekarang mungkin banyak orang tersentuh, terkejut, tidak apa-apa. Kan kita namanya pembaruan, harus pembaruan tentang doa syafaat. Yang ketiga, kita lanjutkan ya. Kristus tetap satu-satunya pengantara. Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. 1 Timotius bab 2 ayat 5 sampai dengan 6. Pengantara kita hanya satu menurut sabda Rasul. Sebab Allah itu Esa, dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yakni manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Romo, kalau begitu, apakah sifat atau apa sifat keibuan Bunda Maria mengurangi peranan tunggal Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya pengantara kepada Allah? Sifat keibuan Maria yang menjadi pengantara doa kita sama sekali tidak menyuramkan atau mengurangi peran tunggal pengantaraan Tuhan Yesus Kristus. Pengantaran Bunda Maria justru mendukung pengantaraan tunggal Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Bunda Maria menimba dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dia tidak terpisahkan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Dan Kristus adalah kepalanya. Sebagai kepala tubuh Kristus, Tuhan Yesus Kristus itu memiliki banyak anggota yang telah dibenarkannya di surga, yaitu para kudus yang mendukung perannya sebagai pengantara dan tak pernah terpisah dari pengantaraannya. Begini ilustrasinya. Kita punya kepala, punya tangan. Kalau tangan makan, kepala ini juga didukung. Kalau kakinya itu juga dibuat menjadi lebih kuat untuk berjalan. Demikian juga kalau Kristus adalah kepala tubuh, maka banyak anggota-anggotanya yang mendukung dia. Karena Bunda Maria adalah yang paling dibenarkannya di antara manusia, maka ia adalah pendukung pengantaraan Tuhan Yesus Kristus yang paling istimewa dan yang paling sempurna. Romo, kalau begitu, apakah kesimpulan dari artikel kelima ini, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati? Kita memohon bantuan doa Bunda Maria, berarti kita memohon dukungan doanya dan mau meneladan kekudusannya. Doa Bunda Maria pasti besar kuasanya, karena ia adalah paling benar di antara orang benar. Karena sifat keibuannya, ia menyertai kita dengan doa-doanya dalam perjuangan di dunia sampai masuk ke dalam kemuliaan surgawi. Jadi, permohonan kepada Bunda Maria untuk menjadi pengantara doa kita kepada Allah, yaitu doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, adalah permohonan untuk keselamatan kekal. Karena Bunda Maria adalah Ratu Surga yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus Kristus Sang Raja kekal. Doa kita yang sesuai dengan kehendak Allah pasti dikabulkan. Maka bersyukurlah kita mempunyai seorang ibu yang namanya Bunda Maria dan menjadi teladan bagi para ibu-ibu. Amin.
Amin. Dan para pendengar yang terkasih, rupanya kesimpulan dari Romo Felix harus mengakhiri dialog iman kita pada pagi hari ini. Tetapi besar harapan saya, Romo Felix dapat kembali mengisi Oase Rohani Katolik di lain waktu ya Romo. Betul. Dan akhir kata, saya Melania Imeng bersama Romo Felix Supranto SSCC, mohon pamit dari ruang dengar Anda semua. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita lakukan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kini kita akan mohon berkat Allah melalui Romo Felix. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat berhari Senin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara sekalian, pekerjaan, pelayanan, dan keluarga saudara diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.